Ini lihat, yang ngontrak nih, yang bermasalah nih, yang viral, kontrakan ditinggal dengan sampah semua, gimana nggak jadi sakit? Makanya kenapa nih Bintang nggak boleh ketemu saya nih? Ada saksinya juga. Jangan ke rumah. Nanti ada bapaknya. Mungkin takut si anak ini jujur ntar cerita ke saya. Kalau itu pernah diapa-apain. Pasti itu ada foto bocor di sini nih. Bocor di belakang apa di sini tuh, Pak? Ada darah di bercakan di sini. Emaknya bilang itu jatuh dari ayunan atau jatuh dari apa saya nggak tahu. Nah, itu saya udah curiga dari situ awalnya tuh. Apakah ini anak kekerasan? Makanya kalau dibilang saya nggak nafkain, memang saya nggak nafkain. Tapi saya nafkain di belakang orang tua kandung dan bapak tiri. Dan saya tahu perannya mereka ada di sana. Saya udah ngomong berkali-kali sama emaknya, minta pun udah berkali-kali, tetap nggak dikasih. Ntar anak gue lu aniaya, punya ibu baru anak gue dipukulin. Terjadilah kebalik sendiri omongannya. Malah sebaliknya ya, Pak. Sekarang ini dia kabur nih dari kontrakan. Dari pandangan ya, dia lolos dari pandangan saya 4 hari nih nyari nih. Belum ketemu, Belum Pak? ketemu, saya udah koordinasi sama RT RW yang ada di Kampung Tengah. Kalau ada orang ini, ataupun dia bawa anak atau gimana, tolong hubungin saya udah kasih nomor juga sama orang-orang sana. Bapak nyimpen foto ibunya enggak? Kalau foto saya udah nggak pernah nyimpen, udah masa lalu. Anak-anaknya fotonya? Ada, saya ada. Ya, ada. Nah, nanti saya minta biar saya telusuri di Kampung Dari Tengah. Kampung Tengah. Iya. Kayak pas kemarin saya difitnah, nggak pernah dari lahiran di rumah sakit saya nggak pernah ada. Nah, itu bohong berarti, Pak. Demi Allah, fotonya saya ada. Kalau saya mau unjukin, habis dia sama saya. Makanya kan saya bilang gini, temuin lah lakinya, suruh kesini ngomong sama saya 4 mata. Jangan dengar sepihak dari bininya gini. Tapi nggak mau ya, Pak? Nggak mau, karena kenapa? Jadi gini, waktu kok Mbak Novi tag video yang ketiga ya kalau nggak salah, itu ada temennya yang di Bandung komen, saya kenal dengan bapaknya ini dulu sekantor sama saya. Dan pernikahannya dulu waktu Bintang umur 6-7 tahun, Bintang udah ditanganin di Bandung. Kalau berantem laki bini, Bintang ikut kena sasaran. Sebelum anak yang ini lahir nih, yang lain nih. Nah setelah itu, dan pernikahannya pun dengan emaknya Bintang ini bermasalah. Berarti kan kawin lari, hamil duluan. Gitu, pikiran saya itu udah ke situ larinya. Dan ibunya si Tony namanya kan, nyariin sampai sekarang. Ini anak nggak ada kabarnya. Makanya saya terus komen di situ, kalau mau nyari hubungin saya. Belum ada like dari situ. Kalau bisa cek, ada di situ. Kalau Makanya saya cari Bapak- itu mau saya screenshot, ketiban komen ngilang lagi. Foto udah banyak banget ya? Iya. Nggak pernah face to face ya sama Bapak ngobrol gitu? Gini Mbak, jujur nih, kalau ke rumah saya nih waktu masih ada almarhum, ini kita orang lagi pada duduk secara sopan. Dia kalau masuk ke dalam rumah, nggak pernah yang namanya assalamualaikum. Nyelonong baik. Bapak kan sampai gerah tuh kadang-kadang, nih orang nggak ada sopan-sopannya. Bahkan Ade juga pernah dendam, pernah geram juga. Gue gulung juga nih lama-lama. Gitu kata si Ade. Tenahan, jangan, biarin aja, dia mau ngapain di dalam terserah. Bintang masuklah ke dalam, main sama adik saya nih. Sama Pipit nih, dia main tuh, bercanda-bercanda di kamar, cuma diberantakin segala macam. Habis itu ya minta duit. Si Bintang minta duit, tapi saya nggak ngasih depan mahnya. Saya nggak pernah ngasih uang depan mahnya. Makanya kan banyak nih yang komen-komen, berarti Bapak nggak pernah nafkain gini. Oke, saya nggak pernah nafkain. Saya nafkain anak tidak dengan depan ibunya. Saya selalu di belakang ibunya. Video saya ngasih dia kado kemarin dia ulang tahun ada. Motor ya? Kayak motor ya? Iya, pakai ereking tadi ayah ke situ. Pakai ereking ayah ke rumah. Enggak, ngasih tahu dulu lah.
Maksudnya barang tadi mama yang ngambil, kamu yang lagi nggak ada. Habis main aku habis main kebetulan kan aku mainnya di depan sekolah sih. Nah, kok ini itu dapat bonus berarti. Itu apanya tuh? bajunya ada dua. Masa? Banyak berarti kan? Seneng nggak? Udah kadonya itu kan? Jajan segala macam banyak ada. Semua saya dokumentasiin di situ. Karena kenapa? Suatu saat saya akan tahu perkembangan nanti masalahnya seperti apa. Makanya kenapa nih Bintang nggak boleh ketemu saya nih? Ada saksinya juga. Jangan ke rumah. Nanti ada bapaknya. Mungkin takut si anak ini jujur ntar cerita ke saya. Kalau udah pernah diapa-apain, terbongkarlah nanti mereka nih usaha kejamnya ini dimanfaatin anak. Bahkan saya baru tahu, Bu. Masalah ini saya baru tahu. Kalau waktu kecil pernah Bintang tuh bukan dilempar ya, kayak semacam apa ya, ditebulingin gitulah saat dia lagi nangis. Makanya kan dulu sewaktu dia lagi masih kerja di kafe, itu udah saya larang. Pertama ngakunya di restoran. Di restoran Bu pertama ngaku tuh. Setelah ketahuan kok bawa rokok, bawa duit kalau pulang. Dan saya kaget dong. Nggak salah kalau saya ikutin. Saya titipin anak dulu sebentar. Salah nggak saya? Nggak kan? Saya ikutin lah, ternyata memang kerja di kafe. Sering ada SMS, kapan nih kita tidur di hotel lagi. Sedang ada telepon nggak jelas, nggak tahu dari mana, nggak ada nama. Terus saya udah curiga di situ. Makanya dari semenjak ini udah saya nggak pernah urusin lagi. Saya tinggal Bu. Ada tawaran kerja di Riau dari bapaknya nih. Bapaknya udah nggak ada kalau nggak salah ya, bapaknya si Ikan. Saya datang ke Riau, disitulah terjadi 8 bulan, 9 bulan Bintang udah saya tinggal. Karena kenapa? Nggak mungkin saya bawa ke Jakarta dalam keadaan masih ASI. Gitu Bu, terpaksa itu saya tinggal. Karena kelakuan emaknya yang sering ngatain saya bahasa Jawa kasar, segala macem. Akhirnya saya sempat refleks lah, mukul kena pelipis. Dilaporin lah saya ke polisi. Oke. Oh iya yang itu. Nah, saya berangkat ke polisi itu. Cuman di kantor polisi, bapaknya bilang nggak bisa, anak saya harus divisum. Silakan. Saya baru sekali ini kok. Nggak pernah di tempat-tempat lain saya main-main segala macam. Silakan. Cuman dia merasa ketakutan nih, si Ika ini masih ketakutan. Ketakutannya? Minta damai. Mungkin karena Bintang masih kecil, takut jauh dari bapaknya atau gimana. Dikasih perdamaian sama dia nih, dikasih waktu. Oke, saya janji nggak akan begini lagi. Kita bikin surat pernyataan. Lolos lah saya pulang. Saya ingat kejadian dulu, sampai sekarang nggak berubah. Saya pagi beberes. 2 hari kemudian beberes, barang saya titip ke warung. Saya sempat foto-foto sama nih anak berdua. Itu baru bisa diri dia. Walaupun dia merangkak-rangkak. Saya selfie berdua, handphone belum bagus lah 2010. Belum bagus 2010. Masih Nokia saya pakai waktu itu. Saya ngucap segala macem, maaf, ayah ninggalin. Setelah itu saya pura-pura ke warnet, diantar lah pakai motor sama dia. Setelah dia pulang lagi, saya mesen taksi. Saya pulang ke Jakarta. Di situ ceritanya. Emang saya nggak pernah yang namanya ngasih duit selama kalau bisa dibilang bukannya saya ngilang ya, memberi pelajaran dulu lah kepada perempuan ini, bener mau berubah atau enggak. Saya pikir gitu. Nggak taunya begitu saya dengar dari bapak udah ada laki lagi katanya kan, ya udah setelah itu barulah saya cari pengganti, pulang ke sini gitu. Karena dia udah punya pengganti, saya baru pulang. Setelah Bintang dewasa, sering kok ketemu ke rumah, main, masuk segala macem, minta duit sama kakeknya, minta ini segala macem. Cuman saya nggak berani ngasih kalau mentahnya langsung ke ibunya, karena saya tahu itu nggak akan lari ke anak. Iya, pasti. Itu makanya kalau mereka ya. bilang kalau saya di fitnah yang begini-begini, nggak pernah nafkahin, nggak pernah, salah dia orang. Boleh lah, oke dia bilang begitu karena dia kan nggak pernah tahu saya ngasihnya di depan dia atau gimana, selalu di belakang. Kalau di dalam sini saya kasih. Gini Pak, jadi sekarang ini dia pergi kayak lari gitu lah, malu mungkin. Dia larinya ke Kampung Tengah ya. Kampung Tengah. Itu
Itu saya juga taunya dari supir. Itu ibunya namanya siapa? Itu Nancy Dianandayani. Sebab saya juga nangani anak jalanan yang ada di PJC. Saya nggak kenal dia, maka saya bingung gitu loh. Kalau memang anak ini dipekerjakan, pasti saya tahu. Soalnya anak yang jalanan di PJC ini semua saya kenal saya. Makanya saya bilang ada viral ini, kok rumahnya di sini, masa saya nggak tahu? Karena emang nggak pernah keluar ya Pak ya? Emang nggak pernah keluar? Iya, makanya bingung Foto-foto saya. lugunya Bintang aja itu kelihatan dari kecil. Nggak pernah. Waktu itu ada foto bocor di sini nih. Bocor di belakang apa di sini tuh Pak? Ada darah dibercakan di sini. Emaknya bilang itu jatuh dari ayunan atau jatuh dari apa saya nggak tahu. Nah, itu saya udah curiga dari situ awalnya tuh. Apakah ini anak kekerasan? Alasannya itu foto ada di flash disk saya kalau nggak salah saya simpen. Karena waktu itu emaknya pernah bikin ditaruh di lewat adik saya apa gitu langsung Berarti saya. masih ada buktinya Pak? Masih ada semua saya. Oh. Makanya di situ saya simpen. Karena ini suatu saat kekerasan dia dari dulu sama saya pun juga nggak bakal hilang. Dari bahasanya yang kasar kayak mana. Bukannya saya mau ngejagilkan enggak. Saya ngomong yang ada buktinya. Bukan ngomong yang nggak ada saya ada-adain. Kayak gitu ya saya cerita. Mungkin pernah Bintang minta mentah sama Mbak. Iya. Udah jelas cerita saya kan? Saya nggak bohong kan? Iya. Karena yang tadi saya cerita pada saat makan dia bilang lapar banget belum makan, katanya baru makan siang doang. Saya beliin itu pecel ayam yang di depan rumah sakit Durensawit. Ya, pesenlah untuk makanan mereka 2 porsi kan, karena yang satu katanya nggak mau makan. Ya udah disuap-suapin, mereka sering suap. Cuman 1 suap aja terus mereka bilang kenyang. Akhirnya dia bilang mentahnya aja. Coba. Jadi istilahnya gini, kayak udah ada Iya. pembelajaran dari Pembelajaran, ibunya. iya. Karena kenapa? Sering di tempat saya pun kalau minta sama kakeknya minta mentah terus. Kalau datang ke saya nih, ya mau beli baju, oke ayo beli baju apa? Tapi ibunya sebelum itu udah ngomong tuh, ini anak mau beli baju pramuka, ada nggak duitnya? Ayo kita jalan bareng-bareng. Nggak mau, saya ajak jalan bareng-bareng. Si anak nyeletuk, ayah mentahnya aja. Ini kan kayak udah semacam Iya, Mengerti. dia Nah, diajari tapi saya lah. pikir gini, kok Bintang nggak sekolah? Berarti kalau kemarin saya kasih uang ini, uang itu larinya kemana? Nah Pak, berarti dia sebenarnya sekolah atau enggak? Soalnya Kalau Pak RT foto bilang kemarin nggak ada, sekolah. foto kemarin ada, foto Sekolah kemarin dia? mungkin hanya sebentaran aja kali, sebulan atau 2 bulan kali ya. Antara itu aja. Sekolah di mana dia, Pak? Di Gang Anggrek sini nih. Tahu kan condet Gang Anggrek? Tapi Iya, udah dicek iya. Pak. Saya belum ngecek, cuman foto dia kemarin di sekolah itu ada. Di bawah gapura Gang Anggrek itu Iya, ada. iya. 02 pagi kalau nggak salah. Nah itu saya belum tanya ke situ, makanya suatu saat saya akan ke situ karena saya juga bersurvei nih lakinya waktu dia kerja di tempat lama yang ngakunya katanya sebagai apa? Ekspedisi. Ekspedisi. Karena kan bukan parkir keliling. Parkir dulu ya. Karena ada bermasalah juga setoran nggak pernah benar di sana, makanya dikeluarin dari sana. Berarti bukan ekspedisi Bukan Pak? ekspedisi, dia tukang parkir di samping PGC. Tahu kan tukang samping PGC yang bawa motor banyak banget di pinggiran tuh? Oh iya, parkiran. Dari busway itu. Ojek situ. Dari situlah masalah mungkin ekonomi juga mereka, tapi nggak perlu gitulah sampai jual anak buat nipu. Karena Parkir. banyak banget ya yang udah kena tipunya gitu. Maksudnya niatnya baik, orang tuh transfer uang, niatnya baik untuk bantu kayak ngasih daster buat dijual lagi atau apa, tetapi langsung diblok. Diblokir. Dan nominalnya juga sangat besar loh. Lumayan. Ada yang 5 juta, ada yang 8 juta, 3.600.000 saya aja sampai hafal. Makanya kalau mereka orang, kenapa? Saya pun juga punya saksi satu, Iya. adik kandung. Oh, ini kan. Adik kandung. Makanya adik kandung kalau datang ke sini selalu bawa gitar habis selesai ngamen. Oh iya. Karena stemannya nggak bener, minta saya lah buat nyetemin segala macam. Bang, tolong stemin. Kita sambil nyetem nih, nepok pinggang, nepok pundak nih. Bang, Bintang ambil. Sama Mbak sering dipukulin. Inilah saksi hidupnya dia nih, adiknya sendiri yang laki-laki. Kenapa adik-adik yang lain nggak mau ngomong? Apa karena takut malu atau gimana? Silakan nggak apa-apa ngomong. Saya mau diserang pun sama mereka pun silakan kemarin. Nah, jadi Bu, sedikit cerita bapaknya ini mau minta Bintang untuk tinggal sama bapak. Saya akan biayai semua yang ada di sini. Karena kenapa? Dari dulu memang saya pengen begitu, cuman nggak pernah Dilarang. bisa dipertemukan. Jadi bapaknya ini benar-benar mau bertanggung Gitu. jawab gitu. Dan sejarahnya tuh, dan sejarahnya saya sama dia dulu memang nggak ada ikatan, Bu. Gitu. Saya itu yang saya bingung, gimana caranya buat ngambil Bintang tuh tetap ke saya, walaupun dia kan dari daging saya kan. Iya. Karena waktu dulu tuh kita ya sempet yang namanya tuh merasa dibohongin juga lah, dia mau ini mau benar, akhirnya ada suka sama suka terjadilah Bintang. Ada seperti itu, pas kita mau begini mau terjadi untuk ada halnya
serius ke depan karena bapaknya udah siap juga, udah mendingan nikah lah katakan gitu. Cuman kan anak begini, si Ikelnya juga kan nggak bisa dirubah wataknya. Saya jadi bingung nanti dampaknya ke anak, akhirnya terjadi bener ke anak. Apa-apa anak harus kena, begitu dia punya yang baru kena semua. Itulah saya feeling dari situ, lebih baik adalah jadi gimana enaknya solusinya, karena Bintang ini belum ada yang namanya itu bisa dibilang bukan akte ya, ikatan saya sama ibunya tuh enggak. Oh, Ini saya jujur, daripada saya tutup-tutupin, iya. ini saya jujur, daripada saya tutup-tutupin. Saya nggak mau cerita bohong-bohong, nggak mau Bu. Buat apa saya cerita bohong? Lebih baik saya cerita apa adanya. Kalau dibilang saya nggak pernah manfaatin, mereka salah. Suruh datang ke sini, hadapin saya. Nah, terus untuk kata-kata ibunya Pak, katanya Bapak tidak bertanggung jawab dari lahir, berarti itu semua Itu bohong bohong. ya Pak? Semua saya udah potong. Dari kecil Bintang ada di sini, dari sampai dia saya gendong, semua ada di situ. Saya nggak pernah nggak nafkahin. Berarti nanti kita bisa minta semuanya ya Pak? Bisa, mau dikumpulin ayo di sini. Itu aja udah kalau mau dikumpulin. Oke. Justru malah mereka ceritanya sebaliknya. Orang banyak cerita, dia saya pekerjakan di tempat karaoke. Berarti semua bohong Pak ya? Nah, makanya pas ada komenan seperti itu, saya kecewa, sakit hati, saya beberin semua di sini. Seperti itulah. Kalau mereka mau ngepung saya, silahkan datang ke sini. Saksi saya dari perjalanan kenal sampai terakhir, sampai seksinya kayak apaan tahu dulunya. Kawan saya banyak, saksi hidupnya masih ada. Masih orang sekitar depan sini lah. Tapi ibunya itu orang sini juga kan? Orang Surabaya. Jadi saya kenal sama dia tuh 2007. Antara 2007 2008. Gitu. Karena sering ribut sama adik beradik ya. Saya misahin untuk tolong kalau ribut bikin malu, jangan bikin malu di depan kampung saya lah gitu. Nggak enak juga kan. Bapak saya dipandang juga sama orang. Iya, iya. Ada nama juga, jadi saya ngargain orang tua. Tapi mereka nggak paham. Gitu. Jadi kalau saya bilang adiknya begini, dibilang musik. Jadi gini Mbak, ini kasus ini saya mau cari sampai ketemu ibunya di mana, Boleh? anaknya di mana. Boleh, boleh. Sebab saya mau tindak lanjutin sampai habis Pak, sampai selesai. Sampai total Sampai habis lah. Biar ketahuan bener belangnya ibunya kayak mana, anaknya bagaimana. Makanya ibu saya sampai datang tuh jauh-jauh pengen tahu nih Ike depan saya kayak apa. Karena kalau depan ibu manis-manis. Makanya ibu baru tahu nih kasusnya, baru nonton YouTube kemarin tuh. Makanya dia langsung boncor ke sini jauh-jauh kan. dari mana Pak? Jongsi. Makanya tadi saya bilang ada ibu datang kok. Dari Jongsi. Saksi hidup juga dia selama Bintang masih di perut. Saya seperti apa sama istri. Boleh diajak ngobrol ya Pak ya? Boleh kalau mau sama ibu tuh. Assalamualaikum Ibu. Bu, saya Novi. Nah, gimana Ibu pas melihat video yang beredar soal Ibu Nancy? Iya, saya juga kaget ya. Saya bilang kok kenapa sampai kayak begini gitu. Makanya anak saya langsung saya telepon. Dia bilang, "Mah, ada masalah begini-begini." Dia bilang gitu kan. Terus makanya saya langsung hari ini ke sini gitu, pengen tahu sahnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih cucu saya kembali ke saya. Jadi Ibu mau mengambil Bintang ya? Saya mau ngurusin. Karena gimana pun ya Bintang tetap anak Bapak ya. Iya. Lebih aman karena kenapa? Itu anak kandung ya. Iya. Jadi dengan adanya berita seperti ini, bukan berita ya, karena emang ada Faktanya. videonya, faktanya Faktanya. gitu. Kan begitu. Jadi Bintang waktu itu dibanting. Bukan dibanting, tapi yang dicubit. kecil yang dibanting tuh. Kalau Bintang ditampar yang saya tahu. Oh, yang handphone jatuh ya? Ah. Nah, dicubit terus dikasih tindakan yang tidak menyenangkan lah, bahkan saksinya di depan rumahnya. Tadi ya, Pak siapa? Umi. Depan rumahnya katanya Bintang sering ditendang. Ya, Dipukul, betul itu kalau itu betul. Oke. Aku sih dengarnya sangat ngenes banget ya. Anak yang seharusnya kita sayang, apalagi titipan dari Allah, benar ya Pak? Harusnya menikmati hasil kecilnya dia sekarang, indahnya kecilnya. 12 tahun, 12 Sampai merinding tuh. Karena banyak banget orang di luar sana yang susah banget punya anak gitu ya, lagi berjuang untuk Berjuang. gimana caranya untuk punya anak.
anak sedangkan ini dikasih berkah sama Allah, bintang juga cantik banget, masya Allah. Iya. Tapi diperlakukan yang tidak baik, itu sangat membahayakan mentalnya. Untuk kedepannya Bu, sangat bahaya. Apalagi saya menyaksikan secara langsung ya. Saya bawa ke rumah sakit, cara bicaranya udah seperti orang dewasa. Iya, soalnya dari ini emak orang tua tadi ya. Udah diatur banget Ibu. Iya, udah diatur. Iya udah diatur. Saya sampai bilang, Bintang kamu 10 tahun kayak bukan 10 tahun. Cara Iya. bicaranya sangat pintar sekali. Jadi gini Bu, dia kalau saya tanya nih untuk buat pengakuan, tapi kan saya harus ngeracunin dulu dengan yang namanya makanan kan. Namanya anak kecil. Dalam jarak sekitar 500 meter, udah jauh dari pandangan ibunya kan. Jadi begini-begini Bu, bahasa isyarat tangan dia nih, buat ketakutan. Begini. Itu begitu pasti. Pernah nggak ngeliat Iya. bahasa tangan dia? Terus matanya udah tengok-tengok ya? nunjukin rasa takut. Makanya saya rangkul buat dia nggak kanan kiri, saya ajak jalan pelan-pelan. Baru dari situ dia cerita, iya pernah ditampar, pernah digewet. Pokoknya segala macam sampai ke paha-paha, bahkan pun kaki kanan lakinya pernah nendang. Yang mana kaki yang pernah nendang? Kaki kanan. Yang mana tangan yang pernah memukul? Tangan kanan. Itu akan saya jadikan nanti. Kalau saya kemarin benar-benar emosi, banyak yang nahan saya kemarin saya masuk tuh. Jangan bang. Iya karena Bapak udah emosi banget kelihatan. Emosi saya Sakit hati jujur, ya, Pak. saya masih tahan di situ. Makanya kalau adik-adiknya mau meluncur kemari, abang angkatnya mau meluncur dari Jawa ke sini, saya tunggu. Dia harus menjawab sebuah kejujuran yang ada di sini dari awal. Saya akan ceritakan lagi di sini. Siapa dia sebenarnya di sini? Orang susah juga dulu di sini. Saya yang bikin enak di sini semua. Yang ngejamin kemarin mereka lagi susah siapa? Saya yang bawa makanan buat mereka orang. Saya difitnah begini sama keluarganya. Suka saya. Tuh, kalau saya mau dendam. Kalau almarhum masih ada, ngamuk yang ada. Beneran Bu, karena bapak saksi hidupnya di situ semua. Saya kasih uang, Bintang datang dikasih. Itu selagi dia masih sering Bapaknya pakai dia sayang banget sama si gendongan. Bintang itu dari dulu. Sampai kalau saya dibilang difitnah nggak pernah ada di rumah sakit, siapa saya dijambak lagi mau lahiran, saya disuruh keluar sama dokter karena saya mau mual karena bau apa amis. Ya udah Pak, di luar aja daripada nanti di situ jackpot muntah-muntah, katanya kan. Saya keluar lah. Di situ saya nungguin sampai hasil dia selesai keluar, selesai dimandiin, kita masuklah ke ruangan khusus saya yang udah masuk tuh ya. Saya azanin di situ sampai dipoto sama suster. Dibilang saya nggak ada di situ. Lakinya suruh ngadepin saya. Hari ini juga kalau bisa. Makanya dibilang seperti itu. Makanya Mbak Novi kemarin kok bisa Mbak diserahkan ke sono lagi? Saya kaget itu. Bapaknya bilang begini-begini Pak. Wah ini denger cerita sepihak nih dalam hati kan. Ya udahlah, makanya biarin Mbak Novi temuin dulu lah saya sama dia. Tapi ternyata emang dia nggak berani. Kalau emang gentle, dia nggak pernah merasa salah. Berani ngadepin saya. Buktinya kemarin nemu saya buang muka mulu. Datang ke rumah aja boro-boro assalamualaikum. Ngelangkah baik, ada bapak segala macam. Apa itu namanya sopan? Kan seperti itu kalau kita pikir. Itulah cerita dari kita orang. Nah, Ibu pernah nyangka nggak kejadian hal seperti ini? Nggak nyangka sama sekali. Karena memang ibu ini jauh, Karena ibu kaget, itu karena jauh. jauh gitu. Nah, orang pas ibu ngeliat gitu, lah, kok ini bener anak saya apa bukan? Gitu. Baru kata tahu ibu, tadi kan. videonya. Nah, langsung ibu kesini langsung. Gitu. Jadi sebelumnya Ibu juga emang nggak jarang ketemu sama Bintang ya? Bukan nggak ketemu karena ibu ini kan jauh. Sekalinya kesini ketemu manggil nenek. Inisiatif duit pasti kan dia ngasih, nggak mungkin anak ini minta. Inisiatif udah pasti dikasih sama neneknya. Gitu doang. Cuman kalau buat minta ke saya itu kudunya cepet, nggak bisa sebentar, nggak bisa lama. Bet ngilang, bet ngilang. Udah gitu aja dia. Sebelum ini ya Det ya, ketemu. Nek, saya ikut sama nenek aja. Dia Pernah bilang, ngomong gitu pernah. pernah ngomong gitu sama saya. Kata emaknya nggak usah ikut sama nenek. Kata emaknya, ya udah nanti deh Bintang kalau udah gede ikut nenek ya. Saya bilang iya Nek, dia bilang gitu. Mungkin dia udah ada rasa kali ya. Iya. Kecilnya lugu sampai umur antara 4 tahun, 5 tahun itu lugu. Nggak ada yang namanya tuh fisik bentuk nakal buat lari sini lari sana, nggak ada. Kalau ini bocor saya bisa jamin nih, kalau ini bocor itu antara dijedotin atau enggak saya bisa jamin tuh. Bagaimana caranya itu supaya anak cucu saya kembali ke saya? Nanti ketemu Bu, ini kita lagi janjian sama Pak siapa namanya? Pak Tony. Nah, Janjian, jadi ntar malam katanya dia mau bikin video klarifikasi sama kita. Nanti setelah itu Ibu boleh temuin. makanya saya sempat ngomong gini, saya mau klarifikasi dalam 2 kali 24 jam. Kalau nggak ada klarifikasi kalian habis sama saya. Saya sempat ngacem gitu tuh di Facebook. Sempat ada di komenan, mungkin orang pada nyampein kali. Itu aja sih. Nah, Iya. 2 kali 24 jam harus klarifikasi. Kalau nggak, kalian akan saya cari. Jadi ini
kita mau temuin jam 7 ya Nat ya, sekitar jam 7-an kita lagi nunggu kabar dari bapaknya karena katanya kerja, katanya ya gitu. Jadi kita ikutin aja, dia bisanya malam, nanti dia sama istrinya sama anak-anaknya kita ketemuin, nggak tahu di mana, tapi yang jelas bukan di rumahnya katanya. Wah, takut berarti dong. Iya. Bukan di rumahnya. Nggak tahu ya Pak, kalau itu lokasinya di mana, mungkin takut ada rame-rame lagi ya Bu. Mungkin. Mungkin karena kan kayak kemarin itu kan saya juga nggak nyangka ya warga sampai sebegitunya gitu Bu. Saya kan nggak pernah ngundang-undang warga, ayo kumpul-kumpul, nggak sama sekali. Tiba-tiba rame seperti itu. Tiba-tiba rame aja. Iya, itu inisiatif dari warga. Saya nggak tahu apa-apa bahasa Jadi udah kasarnya. warga udah Udah makin geram. rasa kecewanya. Dia bilang, Iya. ini kok ada si Dedi gitu, ini kok rame-rame ada apa? Iya. Saya telepon adik dia, gini. Itu tadi saya lihat lagi, ah iya bener ini, saya bilang, saya langsung ke sini. Itu makanya boleh tanya sama warga sekitar ya, saya nggak pernah manggil-manggil. Jadi kalau ada netizen yang bilang menyalahkan saya, kok seolah-olah dipermalukan, loh saya tidak berniat untuk mempermalukan, saya berniat untuk mencari titik terang dari masalah ini gitu loh Bu. Kan kasihan ya anak umur segitu, kalau dapat perlakuan yang nggak baik mendingan dititipkan aja ya, Iya. gitu ke tempat yang semestinya. Saya dengar ada komen soal apa ya, jam 10 kalau bisa udah selesai jualan. Iya betul. Saya pernah dengar kan, Masih live, itu yang mau jualan adalah anaknya sendiri. inisiatif anaknya. Kita logika aja, handphone aja matiin atau nggak kunci, anak nggak akan main handphone kan, udah waktunya memang tidur seperti itu. Karena saya tahu nih orang tua emang hobinya malam. Mana ada orang tua nyuruh anak jualan? Iya, jualan sampai malam, kagetnya sih juga. Karena memang nih orang tuanya orang tua malam, bukan orang tua pagi. Aktifnya di malam semua. Anak saya kalau bangun tengah malam aja, atau enggak kemarin waktu dia masih kerja di kafe, ya, otomatis kan jam 2 pulang. Saya harus nungguin dia sampai pagi kan. Dia nangis segala macam, nggak pernah yang cubit ataupun gimana, karena ini memang anak kecil. Saya bikinin susu segala macam, ganti popoknya segala, sampai saya nungguin. Dia mau tidur sampai jam sekian tidur. Nanti nggak lama ada SMS yang nggak jelas masuk, chatan segala macam nggak ini. Dari situ udah angkat tangan. Itu aja. Makanya kalau dibilang saya nggak nafkain, memang saya nggak nafkain, tapi saya nafkain di belakang orang tua kandung dan bapak tiri. Karena saya tahu perannya mereka ada di sana. Sekarang saya kasih nih banyak netizen, oke, gua kasih nih dia beras, umpama nafkah ya, saya kasih beras, apa anak saya makan? Belum tentu Apa ya. saya lihat di situ di dalam posisi ada lapangannya? Enggak kan? Dan kan gitu. Kalau saya kasih uang 600.000, apa anak saya jajan? Sedangkan bapaknya di sini nggak boleh ke sana. Kan gitu. Biar netizen pada bisa nilai sendiri. Jangan semua disalahkan ke bapaknya. Pikir dulu dah matang-matang logikanya gimana. Udah jelas-jelas kok di situ videonya ada. Dia bilang lumpuh 3 tahun. Anak bintang pun juga bilang nggak bisa jalan segala macam. Ini udah settingan tuh. Coba. Udah ngada-ngada berarti kan? Bisa kutekan, bisa ke Indomaret, bisa ke warung nasi goreng, tapi lumpuh ya. Katanya nggak bisa jalan. Katanya. Punya penyakit hepatitis B, begitu dicek nihil. Iya, betul Pak. Itu kan namanya fitnah. Jadi sesuai yang tadi saya bilang bahwa pihak dari rumah sakit dan dokter bilang bahwa ibunya sehat walafiat. Nah, sudah minta dirujuk untuk ke rumah sakit jiwa ya Pak. Tetapi pihak dari suami dan Ibu Ike menolak. Seperti itu. Berarti kemarin yang ngambil anak saya siapa di sana? Ica. Tante Ica ya. Ica. Yang ada telangan di sini. Kita nggak ketemu, kita udah disuruh pulang. Oh gitu, berarti dia langsung ngambil ada Ica Yes, di sana. betul. Apa benar Ica datang? Katanya sih iya. Pihak dari rumah sakit ya? Nah, Iya. Iya bilang. Dia Ica. Kalau Ica saya percaya. Saya jempolin Ica bisa ngerawat. Tapi saya juga butuh untuk yang namanya dekat sama anak. Seperti itu. Karena saya juga emang mau nyekolahin dari awal. Dari saya semenjak udah ada kerjaan, udah ada segala macam, tuh pengen nyekolahin. Cuman kan emaknya nggak pernah mau pertemukan. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan bahwa pada saat di rumah sakit itu udah mau saya ambil Pak yang bayi sama bintangnya gitu. Kalau yang bayi kan butuh perhatian ya Bu, susu, popok kan dia nggak bersalah gitu maksudnya. Tetapi pihak dari bapaknya menolak bantuan dari saya seperti itu. Jadi ya Rasa dia udah. bisa. Iya betul. Sekali. Seperti itu. Jadi ya udah ya kita kan nggak punya hak ya Bu ya. Lagi juga kita bukan lembaga, cuman relawan. Jadi ya udah kita serahin waktu itu. Bapak yakin ya ini mau diambil? Iya saya yakin kata dia gitu. Oh ya udah. Saya benci mulutnya kalau ngomong sama orang. Bintang nggak boleh main sama orang-orang miskin.
Itu sering terjadi kalimat seperti itu. Begitu juga kemarin di belakang saya dengar tuh, Edi juga cerita, jangan main sama orang miskin. Sakit hati saya orang ngomong gitu. Nggak perlu anak diajarin kayak gitu. Kan jadinya kan jadi begitu anak, jadi nggak punya teman. Jadi anak ini udah banyak masukan asupan yang Dia nggak salah. koreksi bentuk dirinya siapa, Jadi makanya dia keadaannya kayak begini gimana. jadinya kan. Udah nggak keurus. Sekarang juga, kerja baru kemarin di situ bohong katanya saya juga. dengar punya motor baru. Motor yang bagus. Duitnya dari mana? Lakinya kerja apaan? Mending saya pengangguran punya ranking, punya segala macem. Tapi saya masih bisa buat ngapain anak, nyari usaha gimana caranya buat anak. Saya pikir seperti itu. Tetap namanya anak ya anak ya. Pak? Tetap. Nggak ada. Emang saya bekas. nggak pernah mikir, kalau orang bilang nggak pernah mikirin bintang. Tiap hari saya mikirin, ulang tahun saya ingat. Katanya bintang lah bapaknya bilang umur sekitar 10 tahun apa berapa. Lahir 2009, sekarang 2022 berapa? 2009 apa? Tanggal 29 bulan 9 2009. Terus Oh, saya hafal banget 99. semuanya. Emaknya masih bilang itu 10 tahun. Harusnya itu anak kelas 1. Bener nggak, Bu? Sekarang berapa? Baru kelas 2 malah di sekolahin. Kemarin ngomong katanya udah mau dimasukin TK. Udah tamat. Dari mau dimasukin SD sampai mau minta duit 2.500.000. Harusnya kelas berapa Pak? Seharusnya kelas udah tamat 1. SD, udah kelas 1 SMP. Kelas 1 Iya, harusnya. iya. 13 tahun Masuk masuk kelas 2002. Oh iya saya baru ingat. Masuk kelas 2 SMP. 2909. Tapi akte lahirnya tidak ada ya Pak? Apanya tuh? Akte lahirnya bintang. Ada, dibuatin kok sama susternya tuh. Waktu di sana juga memang kan karena keuangan kita terbatas waktu itu kan, akhirnya kita Oh, tapi naruh KTP 2, katanya KTP 1 yang ditaruh. oh, oke. Itu salah. Oke, jadi dia kelas 2 SD tidak sesuai dengan umurnya. Nggak sesuai dengan umur. Nah, makanya saya heran kan. Gitu. Ya Allah, kasihan Harusnya banget. kelas 1 Iya, SMP. seharusnya 22 SMP kan? Coba sama saya. Selesai semua. Harusnya. Bapaknya juga kan, kakeknya juga kan kemarin-kemarin udah bawa ke sini bintang di sekolah itu. Emaknya tetap nggak mau. Saya udah ngomong berkali-kali sama emaknya, minta pun udah berkali-kali, tetap nggak dikasih. Ntar anak gua lu aniaya, punya ibu baru, anak gua dipukulin. Terjadilah berbalik sendiri omongannya. Malah sebaliknya ya Pak. Nah, kan gitu. Bintang nggak sempat pesan ya, jangan punya ibu lagi. Mungkin dia takut. Itu doang pesen dia kemarin-kemarin, makanya saya tetap bertahan tuh dari semenjak pas udah jadi itu selesai itu saya tetap berpikir yang namanya anak, saya pikir kan suatu saat akan tetap ingat bapaknya, nggak mungkin nggak. Makanya dia masih di sekitaran sini, bakalan nyari saya. Ada dari kecil masih ada di sini, umur setahun 2 tahun masih ada. Nah, jadi kedepannya gimana Pak? Maunya Bapak sama Ibu? Kalau kata saya sih cucu saya kembali ke saya. Kita bicara baik-baik aja. Baik-baik lah, gimana? Kalau emaknya, ini aja deh, kita nggak mau yang namanya ribut, berbelit atau gimana, klarifikasi nama baik saya. Yang kedua, anak ini kalau mau diasuh berdua, ayo, tapi lebih banyak ke bapaknya. Saya maunya begitu. Saya akan sekolahin. Kalau mau pulang ke sana boleh, tapi hanya sebentaran, sehari atau 2 hari. Selanjutnya pulang ke bapaknya. Ya, kalau begitu boleh lah. Itu aja kalau saya nggak mau yang namanya, bukannya kita gimana ya, kita juga nggak mau misahin dari emaknya juga. Kalau saya begitu orangnya, nggak mau sendiri deh, kita berbagi. Jadi Bapak mau ngambil hak asuhnya Nah, full, hak asuh. betul ya? Full, tapi di satu sisi boleh ya Kita masih main. kasihan. Kalau mau ke bapaknya boleh, mau ke emaknya boleh, tapi jangan lama-lama. Bapak ke saya boleh gitu. Namanya saya neneknya Takut kan. ntar udah begini di setting lagi, jangan mau nama ayah bla 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 kayak gitu. Iya. Misalkan kemarin contohnya begitu selesai susut, itu bukan ayah aku, denger kan? Takutnya begitu. Itu udah settingan dari kemarin-kemarin dari dia. Kemarin sempat dia Sempat bilang gitu. dibilang begitu, itu bukan ayahku dia bilang gitu. Itu saya juga sempat langsung down langsung gitu, ya udahlah. Karena saya tahu karakter anak ini gitu. Makanya pas begitu, mama nggak sakit, mau ya udah gampang nanti kita omongin. Itu saya udah paham di situ, maksudnya dia udah paham, biar emaknya nggak dibawa. Iya. Makanya kan saya omongin gini, kalau mau bawa ini anak, jauh dulu dari emak bapaknya, emaknya dulu bawa. Gitu, biar anak ini mungkin lagi main atau gimana, barulah. Oke. Nah, jadi kalau ntar malam sekitar jam 7-an mereka mau ketemu, mau ya Bu? Boleh, tapi mau pulang atau mau masih di sini? Tapi dia kemalaman jauh nih, kita nggak ada tempat juga buat tempat tinggal. Oh gitu. Iya, Berarti Ibu pulang ya? pulang. Apa hari Minggu? Boleh kalau mereka mau ketemu saya hari Minggu. Oke. Cuman saya minta kumpul semua dan keluarga saya juga akan kumpul semua karena saksi di situ semua ada. Dari mereka di rumah sakit nemenin saya,
Iya. Kalau dia bilang katanya saya nggak pernah anak, jujur saya emang nggak ada. Karena kenapa? Saya nyari uang buat biaya lahiran. Setelah ada pun saya balik lagi ke sana, anak lahir kita azanin, kita sampai dijambak-jambak. Dibilang kita nggak pernah ada di situ. Bapaknya suruh ngertiin saya. Karena semua saksi anak-anak di sana semua nungguin, ada yang bayar utang ke saya, ada yang segala macem. Bilang kita nggak ada di sana. Coba foto-fotonya ada semua kita. Dia lupa kalau kita nih masih ada foto-fotonya, mungkin di situ dari bintang kecil sampai bintang sekarang ini ada semua. Dokumentasi saya ada semua. Oke. Jadi hari Minggu ya Pak, Ibu? Hari Minggu boleh. Tapi hari Minggu ibu mungkin nggak sempat kesini, ibu serahkan aja sama Iya. Siap. Perwakilan ya. Iya, perwakilan. Jadi biar nanti semua adik-adik jadi pada ada semua, dari ipar yang lebih tahu juga ada. Oke. Nah oke, jadi gimana Bu? Jadi hari Minggu sehingga itu. Oke, Nah, hari ada Minggu. tambahan lagi nih yang saya dengar dari orang RT yang dulu tinggal di Gang Setiawan. Ibu boleh ketemu sama RT yang di sana. Gang Setiawan ini nih. Nggak jauh dari TGC. RT 7 kalau RW 7 kalau nggak salah nih. Ibu boleh, dia di sana sebagai saksi juga tuh RT-nya. Mereka diusir karena itulah penganiayaan dan keributan rusuh di sana, akhirnya diusir sama RT sana. Pindahlah ke sini ke tempat si Bang Edi. Ibu Ya. boleh ke sana, boleh intro survei atau gimana boleh. Oke, jadi emang sebelumnya kita dengar juga bahwa sebelumnya dia diusir juga ya Pak dari satu lingkungan. Nah ternyata di sebelah sana ya Pak, Nanti kan kejadian nggak cuma sekali. nggak cuma satu kali, betul. Ya udah, ini kita tunggu kabar dari Bapak tirinya Bintang, Pak Tony. Jadi nanti aku juga nggak tahu sih ketemunya di mana. Beliau bilang nanti akan di Sherlock. Jadi kita datangin aja ke lokasi tersebut. Ketemu sama Ibu Ike-nya, terus ketemu sama 4 anaknya juga. Bismillah, semoga ntar dapat jalan keluar ya Bu ya. Ini jalan keluar yang terbaik. Karena itu tujuan utama kita sekali lagi. Dan saya pun nggak nyangka dan nggak tahu ya bakal viral seperti ini gitu. Terus warga sekitar juga heboh banget. Terus mohon maaf gitu apabila warganya mungkin bersikap nggak baik, maksudnya kayak meneriaki. Terus sebenarnya nggak boleh ya Pak. Sebenarnya nggak boleh, cuman ya mungkin udah emosinya Udah mereka emosi. yang terluap dari lama. Iya, Meluap deh. udah meluap gitu. Mungkin kalau kalian di posisi warga sekitar yang iba, yang melihat anaknya digituin setiap hari, sedangkan mereka selama ini nggak bisa action apa-apa. Nah pada saat ada saya, mungkin emosinya langsung dikeluarkan, makanya diteriakin kayak gitu. Sekali lagi sih, saya mohon maaf atas nama warga sekitar dan masyarakat yang sempat meneriaki Ibu Ike dan Adik Bintang gitu. Jadi kita ambil hikmahnya aja dan pelajarannya. Semoga kedepannya akan lebih baik ya Bu ya. Gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya udah ikutin terus ya. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free.